Gini Pak, pertanyaan publik ya pada saat kemudian isu ini muncul, kita tahu betul niat mulia dari pengambil alihan campur tangan negara dalam proyek ini begitu. Tapi masyarakat tak bisa dipungkiri juga muncul pertanyaan-pertanyaan khawatirnya begitu kemudian kalau ada campur tangan negara di sana, khawatir ada irisan kepentingan. Mengapa negara tidak hanya mengawasi dari jauh saja memastikan bahwa developer melaksanakan kewajibannya, hak bagi rakyat juga kemudian diberikan, mengapa tidak sebatas itu peran negara? Ya, kamu mau sesuatu itu harus dikawal. Tadi Ya. kamu tanya kan, Bapak survei sendiri, iya. Saya menteri, saya masuk ke pasar, saya masuk ke rumah sakit ngobrol sama pasien buruhnya. Bener nggak Bapak buruh? Berapa gajinya? Sekarang berapa tinggalnya bagaimana? Kalau ada perumahan sini bagaimana? Mau nggak? DP-nya sanggupnya berapa? Kan mesti diajak ngomong rakyat itu. Nggak bisa kita bikin program top down, cuma ngawasin aja. Kita ajak ngomong dong. Saya datang ke rumah sakit loh, ngobrol ya. Terus ngobrol sama perawat-perawatnya. Kalau di sini nanti dibangun, oke nggak? Kemarin saya ngobrol sama ojek. Ojek itu rata-rata kalau kontrak di situ sekitar 700-800 ribu per bulan. Kita lagi pikirkan skemanya. Bagaimana? Dia sampai kapan? Dia kan juga harus punya rumah. Nanti kalau masa tuanya nggak punya rumah gimana? Ya karena kan masyarakat kan mau kepastian ya Pak ya. Nah makanya kita buat. Apakah itu tidak mudah? Pasti tidak mudah. Buktinya ya tahun lalu aja pembiayaan buat rumah susun subsidi cuma 3 rumah. Cuma 3 rumah tahun lalu. Tahun ini ya Mekarta saja 141.000 unit. Itu dia, line clearingnya bagi Mekarta terakhir seperti apa update ya Pak? Kemarin kan ada TV One di situ, bisa dilihat kok gambarnya. Saya yang bulldozer sama KDM, Gubernur Jawa Barat. Tapi kan masih banyak proses yang belum bisa dilalui kan? Oh iya, tapi kita gerak cepat, ya. Karena Pak Gubernur, Pak Bupati juga semua mendukung. Karena Pak Gubernur sampai yang dia lakukan moratorium adalah jangan membangun di sawah, banjir dong. Kayak sekarang banyak banjir. Jangan membangun di lereng, jangan membangun di bantaran sungai. Ini ke atas fasilitas sudah lengkap. Tadi kan kamu sudah hitung angkanya, betul nggak? Tadi sama-sama coba keluarin. 846 hektar. Untuk berapa? Angka yang sama 141.000 unit itu berapa hektar? Berapa hektar tadi hitungannya? 846 hektar. Ini 30 hektar cukup nggak? Coba bayangin berapa kali lipat. Itu kan menyelamatkan ketahanan pangan kita. Pak Presiden kan itu bekerja keras ya dengan Pak Amran dan jajaran Pak Menko, Pak Jul, bagaimana kita ketahanan pangan. Nah kalau lahannya dibuat perumahan terus bagaimana? Solusinya ini dong, bagaimana kita bikin ke atas supaya di daerah-daerah seperti itu jangan lagi sawah, bukit, ya kan, bantaran sungai dibuat perumahan, nggak boleh. Saya mungkin kalau egois, saya nggak setuju, tapi tentu kepentingan bangsa lebih penting daripada kepentingan rakyat. Kalau Anda pribadi kenapa tidak setuju Pak? Karena menurut saya lingkungan hidup nomor 1, bagaimana ekosistem pangan itu nomor 1. Kan Presiden Prabowo diri kita, bahwa bangsa yang kuat itu ya pangannya harus kuat, energinya harus kuat. Jadi ketahanan pangan dan energi, itu prioritas beliau. Ada yang bilang Pak, jangan-jangan ini main mata saja nih pemerintah dengan para developer besar ini agar kemudian izinnya diloloskan. Respon Ya. Anda? Kalau saya lihat main mata itu artinya apa? Itu dulu kita samain. Silakan, main mata itu. Ya, khawatirnya kan ada kemudian kerjasama yang itu dia tujuannya tidak untuk rakyat misalnya Pak. Apa yang tidak tujuannya untuk rakyat? Kalau kita membangun rumah susun subsidi, ini kamu jelas. Tadinya kan izinnya tidak disetujui, kita tahu betul. Pada tidak ada pengajukan izin buat rumah susun. Mekarta itu kan tadinya komersial. Sangat komersial. Loh iya, jadi tidak pernah mengajukan buat rumah susun subsidi. Itu dia kan campur tangan negara di situ Pak. Loh, dengan subsidi. Bagus nggak? Kenapa kemudian Bagus nggak? Saya tanya bagus nggak? Atau tidak bagus? Mengatasi masalah tadi ya, membangun rumah. Pertanyaan saya, kalau itu jadi rumah susun subsidi bagus nggak menurut kamu? Atau tidak bagus? Rakyat yang menjawab Pak. Loh, kamu juga rakyat kan, boleh jawab dong. Jadi kamu nggak berpendapat? Kalau Mekarta buat rumah susun subsidi dengan fasilitas yang lengkap, 10 menit ada tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, ya kan, pasar, dekat dengan tempat tinggalnya. Salahnya di mana? KPK saya datengin, oke.
Saya datengin gubernur Jawa Barat, oke. Gubernur Bupati Bekasi, oke. Terus masalahnya apa? Jadi tak akan ada kegagalan lagi seperti kemarin, tidak akan ada masalah Ya, lagi dengan mesti lihat, nggak mungkin. Namanya masalah pasti ada. Kita makanya mesti ngawal. Tapi kalau kita tidak pernah memulai niat baik, langkah-langkah besar itu kan dimulai dengan satu langkah kecil. Pasti ada kendala-kendala. Kamu saya rasa pernah melakukan suatu langkah besar dalam hidup kamu? Pasti. Dengan tekad, apakah selalu mulus-mulus saja? Ya enggak lah. Tapi kita yang menjalankan harus dengan doa dan penuh keyakinan Ada target untuk kepentingan selesai bangsa dan kapan, Pak? negara ini. Saya rasa kemarin saya sudah konferensi pers jelas ya, bahwa kemarin adalah namanya land clearing. Land clearing itu saya jelaskan adalah bagaimana tanahnya dirapiin, diberesin. Oke? Kemudian tanggal kita usahakan bulan Maret tanggal 8 itu kita mulai patok-patok itu fondasi-fondasi. Kemudian tanggal 17 Agustus kita udah mulai naik ke atas. Dan doakan ya, kita akan segera ngebut supaya bisa diserah terimakan. Jadi maju terus karena ini niat mulia, tadi Anda bilang tujuannya hanya untuk rakyat kok, kepentingannya untuk rakyat gitu ya Pak ya. Jika ada kemudian narasi-narasi yang tak setuju dengan Kita kan negara keputusan demokrasi. besar Anda. Negara demokrasi, jangan harapkan semua setuju lah. Ya, tetapi kita buktikan bahwa kita tidak korupsi, kita cari terobosan buat rakyat, ya. Kita buat kemudahan-kemudahan seperti Bapak Prabowo sudah berikan pertama kali loh, ada presiden yang ngasih BPHTB gratis. Tahu nggak BPHTB apa? Biaya perolehan tanah bangunan. Tadinya bayar, tapi buat MBR digratiskan. Yang kedua PBG, persetujuan bangunan gedung. Dulu bayar. Pak Prabowo dari bulan November tahun lalu sudah gratiskan. Tapi buat siapa? MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kayak kamu sama saya mesti bayar. Nah, kebijakan negara itu harus berpihak gitu loh kepada rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat miskin, makanya digratisin. Gitu loh. Makanya rumah subsidi ini ada aturannya. Nggak boleh yang penghasilannya kayak Mbak dapat rumah subsidi. Karena Mbak udah lewat dari batas. Jadi ya kita yang menengah ini sulit juga Pak punya rumah karena harganya cukup mahal. Ya. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, sesi ini saya jawab atau berikutnya? Kita jawab saja ya Pak ya, sesaat lagi. Oke. Kami kembali untuk ada di One on One. Baik. Jadi Ya, masih bersama kita di sini pemirsa Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Bapak Marwarar Sirait. Pak Menteri, kita tadi masih bahas ya, artinya betul-betul ini niat mulia dari negara ingin kemudian memberikan rumah layak huni, salah satunya melalui proyek Mekarta yang memang sebelumnya kita tahu ada beberapa masalah, tapi saat ini Anda optimis betul bahwa kedepannya ini akan bermanfaat bagi rakyat. ya, Maria, saya senang sekali kamu bertanya dengan bebas. Perasaannya happy kan bisa nanya sama menteri. Terima kasih, tidak ada batasan Pak. Nggak ada batasan kan? Mengkritik juga boleh, mengkonfirmasi juga boleh. Justru kita membangun Indonesia yang demokratis ya, yang juga ada check and balance. Dan media adalah benar-benar jangan cuma basa-basi, pilar demokrasi, gitu ya. Dan kami tahu kok, kami juga pasti ada kekurangan. Ya. Tapi kalau saya ditanya apakah optimis, bayangkan ya saya bersyukur ya, puji Tuhan diberikan ide ini untuk menjawab ini. Coba kalau tidak ada Mekarta, ya, bagaimana ada tempat yang sangat strategis, ya, di pusat industri di Kerawang Bekasi, yang termasuk paling besar dan paling padat dan terus bertambah. Kemarin saya dengar dari Pak Kadem dan Bupati, terus bertambah investasinya, terus bertambah pabriknya. Terus saya tanya dengan Pak Bupati kemarin, boleh tanya, ada nggak Anda program untuk perumahan? Nggak ada. Terus bagaimana caranya? Oke, mau nggak kita gotong royong? Kalau kita bicara subsidi, ini rakyat Bekasi, ini rakyat Jawa Barat, ini rakyat Indonesia. Ayo kita sama-sama gotong royong.